Aduh, bentar ya kameramen. Marcel mana sih nih? Udah jam segini belum nongol-nongol juga. Nggak lihat apa gue capek-capek dandan jadi tokoh yang mengabdi buat negara. Cinderella berkorban demi negara. Hah? Apa jangan-jangan dia masih kecetit? Enggak sih, kayaknya udah sembuh ya. Oh, mungkin karena temanya Halloween, dia pengen prepare kali ya dandan jadi hantu kolor hijau. Jadi nggak usah dandan, kan dia udah real kayak gitu ya. Es terus ya. Jangan bang, aku masih SMP. Bang, jangan bang. Hey, Espulso Margarito Española Lala Marion Siva. Woi, kalau Marion Jola, Ziva Magnolia, beda lagi. Beda, Liodra. Tiara juara 2, siapa lagi? Ayo mahal ini, ayo lu. Delon, angkatan tua. Heh, kamu siapa? Aku adalah Zorro. Nama lengkap kuno. Zizi Zorro telu papat limo. Kamu orang Jawa. Punten. Itu Sunda ya. Nah, tujuan gue kesini adalah mau merebut posisi host dari tangan Marcel. Dan aku sudah menyekap dia di sebuah rumah sakit karena dia tipes. Kebanyakan kerja tipes. Ya. Mana buktinya? Aku sudah menyekap dia di sebuah toilet. Ini gatel. Ini dia. Itu bukan Marcel, itu Jemimah. Kenapa kamu melakukan itu? Aku sudah bilang aku akan merebut posisi Marcel sebagai host di sini. Tidak mungkin. Mungkin. Ya. Tidak mungkin. Kamu yang merebut posisi host dari Marcel? Ya. Oh, tidak sesulit itu, Zoro. Biasanya kan tidak semudah itu, Ferguso gitu. Tidak semudah itu, Zoro. Memang gitu. mudah, sangat mudah sekali. Oh iya. Udah siap? Udah siap? Kita mulai saja, yuk. Oh, segampang itu toh. Kalau segampang itu ya udah. Nggak usah sekap-sekap. Tinggal bilang aja mau gantiin gitu kan. Nah, buat teman-teman yang punya masalah di rumah dan kamu tidak bisa menyelesaikannya, langsung aja kita ungkapkan di Ngoceh. di acara yang akan memberikan kamu berita-berita yang unik dan juga menarik untuk dibahas. Semuanya akan dikupas tidak tuntas bersama kami host yang karirnya sedang menanjak kayak jalanan di puncak. Bersama saya Indra Jegel, pemain penggantinya Marcel, dan teman saya Kiki Saputri. Kita ngapain pakai baju kayak gini? Nih aku jelasin, jadi kita berdua sedang memperingati Halloween sedunia. Jadi wajar kalau kita lagi cosplay Halloween begini. Betul, dan pas banget nih Abang Zoro. Di segmen yang pertama ini kita akan membahas beberapa berita mengenai hal-hal yang horor. Harusnya ada Marcel sih, karena kan ini temanya dia banget ya. Mencerminkan dia banget. Bener. Ya. Ini emang tema dibuat untuk Marcel sih harusnya. Tapi tipes juga horor sih ya. Tuh jangan sampai ya lagi anak-anak kerja ya kan, lagi banyak job tiba-tiba jep, aduh. Iya, ya itu rezeki buat saya. Oke, langsung aja kita mau bacain berita-berita seru di segmen Harta Tahta Berita. Ya, dan ini dia Bang Zoro. Selain pesta kostum unik, momen Halloween biasa diramaikan dengan acara-acara bernuansa seram. Bahkan dulunya perayaan Halloween menggunakan kostum hantu menakutkan. Tapi seiring dengan perubahan era, kostum Halloween terus berkembang menjadi unik dan kreatif di era globalisasi dan media sosial seperti saat ini. Makanya nih, hari ini aku jadi Cinderella, ya kan? Dan juga Abang jadi Zoro. Kita kalau kayak gini nggak buat Halloween sebenarnya tahu. Kita lebih cocok di kota tua. Bener, ngobrol sama kuntilanak, sama manusia silver ya. Yes. Nah, karena momen Halloween identik dengan nuansa seram, kita kasih rekomendasi film untuk mengisi hari-hari horor kalian. Ini dia, yang pertama ada Paranormal Activity. Merupakan film horor yang ditunggu-tunggu para penggemarnya karena Paranormal Activity ke-7 dengan judul Next Kin tayang di momen Halloween 2021 tahun ini. Film ini menceritakan pengalaman seorang wanita yang pergi ke desa Amis bersama teman-temannya.
Desa Amis ini dihuni oleh warga yang tidak suka dengan teknologi modern. Yap, dan awalnya wanita tersebut merasa senang tinggal di desa Amis. Lama-lama kok bau. Iya benar sekali, Ya kan? bau Amis. Lama-kelamaan dia menemukan hal dan barang-barang tak terduga. Kemudian apa yang terjadi dengan wanita tersebut di desa Amis? Film ini bisa kalian saksikan di beberapa layanan streaming. Benar sekali. Nah lagi pun kenapa ya? Kenapa namanya Desa Amis ya? Ya nggak tahu ya. Mungkin Amis singkatan dari anak Pak Kumis kali ya. Anak Pak Kumis. Benar. Ini kalau misalnya paranormal activity ada di Indonesia, pasti scene favoritnya tuh beda gitu. Vanessa, aing macan. Nah, yang kedua ada juga nih Bang Zoro, film yang kita rekomendasiin selama Halloween yaitu The Medium, horror The Medium. Bagi pecinta horor mungkin nggak asing dengan film The Medium yang lagi hype ini. The Medium merupakan film horor supranatural hasil kerjasama Thailand dan Korea Selatan dan berhasil menempati posisi ketiga box office Korea Utara. Korea Selatan. Ya. Karena Kim Jong Un pengen nonton juga ternyata. Oh gitu. The Medium ini mengisahkan kehidupan warga lokal di sebuah pedesaan yang masih memiliki kepercayaan terhadap roh dan arwah. Film ini pun menyajikan kengerian tersendiri dengan angle found footage seolah penonton dapat merasakan point of view dari kameramen. Sehingga kita yang menonton seakan ikut berada di situasi di film tersebut. Wow. Wah ini budgetnya murah nih. Kenapa? Pakai GoPro berarti syutingnya. Kak Jalila pakai tongsis lagi ada. Tapi menurutku agak repot ini film ini. Kan dia kolaborasi Thailand dan Korea kan. Iya. Jadi dialognya kayak Sero, ampera. Naklay ke dong, nanglap. Enggak dong. Bahasanya disatuin kali. Jadi sebenarnya film ini seremnya adalah karena nggak nyambung. Iya. Jadi kita nonton kayak nggak ngerti. Iya. Lebih ke horor di situ ya. Alright. Nah, ternyata kita kasih referensi film horor luar negeri. Tapi ternyata kita punya juga film horor Indonesia yang nggak kalah keren. Ada Pengabdi Setan, Perempuan Tanah Jahanam, Kakak yang di Desa Ponari. Dia ngasih obat. Ini doang digendong ya. Dulu Ponari digendong tuh. Apa kabarnya dia sekarang ya? Iya. Kenapa kalau dia bisa nyembuhin orang dia nggak bisa nyembuhin dia sendiri? Dan masih banyak lagi ya. Benar sekali. Nah cerita horor di Indonesia juga nggak kalah serem ya. Ini ada cerita mistis di gedung yang masih beroperasi sampai saat ini Ki. Wow, di mana Karena tuh? biasanya kan ada gedung-gedung yang tidak beroperasi, dia horor. Tapi ini gedung-gedungnya masih sangat beroperasi. Usus buntu kalau nggak salah. Operasi yang itu, bukan? Nah, kisah mistis kampus UGM di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta ternyata juga kental akan hal mistis. Di Fakultas Ekonomi dan Bisnis terkenal seorang hantu yang dijuluki Mbak Yayu dan keberadaannya pernah tertangkap kamera CCTV kampus. Konon Mbak Yayu merupakan mahasiswi abadi yang skripsinya sering ditolak hingga akhirnya kecewa dan nekat bunuh diri dengan lompat dari atas gedung. Wow. Waduh, bunuh diri gara-gara skripsi ditolak. Harusnya skripsi ditolak, dukun bertindak. Iya, harusnya begitu dong. Iya. Lagian pun sedih kan Mbak, kamu belum wisuda udah gentayangan. Coba nunggu wisuda. Iya. Gentayangannya pakai toga. Minimal kamu gentayangannya S1 loh Mbak. Iya, keren kan jadinya ya ampun. Tapi Mbak Yayu ini kalau kita ketemu agak serem ya. Karena dia kalau misalnya muncul tuh bukan nakutin, tapi minta bimbingan skripsi. Tolong, belum selesai, tolong. Yang paling gak betah orang-orang fotokopi di depan UGM pasti. Kenapa? Iya, malam-malam Mbak Yayu, Bang fotokopi Bang. Timbal balik Bang, fotokopi Bang. Revisi lagi katanya gitu. Nggak cuma di UGM, ternyata kita juga punya cerita mistis di SMA Tugu Malang. Oke. Ya, di SMA Tugu Malang ini yang merupakan bangunan lama menggunakan ubin berwarna kuning yang anehnya dihiasi bercak darah. Wow. Mulai berwarna merah jelas hingga kecoklatan di tempat yang tidak teratur. Walau ubin dengan bercak darah ini sudah diganti dengan ubin yang baru, bercak darah itu muncul lagi. Bahkan parahnya, mereka yang berupaya menggantinya kerap jatuh sakit serta kesurupan. Konon SMA Tugu ini dulu menjadi tempat penyiksaan tentara zaman perjuangan. Wah, kalau kita lihat dari bentuknya sih iya ya. Tapi buat mungkin untuk ubin yang ada bercak darahnya mungkin kalian belum tahu ada teknologi pembalut ya. Hah? Bukan Bu. Bukan. Bu. iya. Itu kalau ditaruh pembalut ubinnya empuk. Ya, itulah tadi beberapa info berita menarik ya mengenai film-film ataupun cerita mistis yang bisa membuat bulu kuduk meronta-ronta. Waduh, gimana tuh bulu kuduk meronta-ronta tuh? Coba dicontohin dong. Lepaskan bulu kuduk meronta-ronta.
Tapi jangan puas dulu karena masih banyak kelucuan dan kekocakan dari kita berdua. Tetap di Ngoceh.